Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya, dan pada pagi hari ini saya akan membuka renungan yang saya beri judul self healing ya. Nah, jadi akhir-akhir ini ada istilah baru ya yang dipakai oleh anak-anak muda, yaitu self healing ya. Nah, apa itu self healing? Self healing itu secara definisi kalau saya baca-baca artinya adalah upaya untuk menyembuhkan diri sendiri ya. Nah, ternyata self healing ini ditemenin juga dengan istilah lain, yaitu kedua self hurt atau melukai diri sendiri. Yang ketiga adalah self love ya, atau meninggalkan atau mengabaikan diri sendiri. Nah, rekan-rekan, self healing itu apa? Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa self healing itu adalah upaya menyembuhkan diri sendiri ya, rekan-rekan ya. Nah, beberapa saat yang lalu ada seorang rekan saya gitu yang nanya, "Kok gua kan mau liburan nih bulan depan ya, Imlek gitu. Gua punya budget 30 juta ya. Gua mau liburan hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi weekend gitu ya. Weekend mau liburan Jumat atau Minggu. Gue punya budget 30 juta ya. Untuk apa? Self healing kata dia. Nah, saya bingung ya. Gile. Berarti 10 juta per hari loh. Lu mau ngapain emang? Ya itulah kok. Gue mau nyari tempat yang enak lah ya buat liburan. Resort atau hotel apa? Lu ada ide nggak kok? Saya bilang, gila. Gua nggak kebayang deh. Lu 10 juta per hari gitu saya bilang ya. Emang kenapa sih? Ya kan self healing kok. Ya, menyembuhkan diri sendiri. Nah, dia merasa kalau dia itu di kantornya udah di abuse ya. Jadi banyak kerjaan dan tidak ada penghargaan yang pas buat dia, yang sesuai sama dia gitu ya. Oke, nah jadi dia merasa dia perlu menyembuhkan diri sendiri ya, dia perlu self healing. Nah, rekan-rekan, padahal sayangnya kalau menurut saya banyak kali ya orang pakai kata self healing itu sebenarnya bukan untuk menyembuhkan diri sendiri, tapi cuma alasan untuk dia berboros ria ya teman-teman ya, untuk dia boros-borosan. Tapi alasannya aja self healing. Nah, akibatnya rekan-rekan, makanya istilah-istilah ini kan saling berkaitan gitu ya. Ada self healing, lalu ada juga self hurt ya, atau melukai diri sendiri. Nah, kayak tadi lah, kalau misalnya dia punya budget 30 juta mungkin lumayan ya kalau emang ada dananya. Tapi kalau dia nggak punya dana 30 juta, tapi dia merasa dia butuh liburan 10 juta per hari gitu ya. Maka teman-teman, kalau dia belum ada dananya, maka yang ada adalah self hurt. Kenapa? Karena dia mungkin dia akan utang orang lain, atau dia akan ambil kredit, atau dia mungkin akan gesek kartu kredit. Dan kalau nggak bisa bayar, karena emang dia belum punya dananya kan, kalau nggak bisa bayar, yang terjadi dia malah akan bikin masalah ya. Jadinya self hurt ya, akhirnya dia melukai dirinya sendiri teman-teman ya. Kalau nggak bisa bayar benar-benar, mungkin dia akan self love juga, mungkin akan akhirnya meninggalkan dirinya sendiri gitu ya. Intinya yang jadinya harusnya buat sesuatu yang positif, akibatnya malah negatif gitu rekan-rekannya. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, hari ini saya membacakan ayat yang saya ambilkan dari kitab Yesaya pasal yang ke-42 ayat 3 yang dikatakan, "Buluh yang pecah tidak dia patahkan, dan sumbu yang memudar tidak dia padamkan. Dia akan menerbitkan keadilan demi kebenaran." Nah, rekan-rekan, hari ini saya mau sampaikan satu hal yang ada di firman Tuhan, yaitu apa? Bahwa Bapa Sorgawi kita, Bapa Yahweh, jangan takut sama kata Yahweh ya, karena kita nggak terlihat pada Talmud ya, kita orang Nasrani nggak terlihat pada Talmud ya. Kita boleh memanggilnya untuk memuliakan dia, untuk berdoa padanya dengan namanya, karena firman Tuhan berkata, akulah Yahweh, itulah nama dan sebutan bagiku sampai selama-lamanya. Artinya rekan-rekan, kita orang Nasrani tidak sependapat dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa ya rekan-rekan, di mana mereka berpikir di perjanjian lama nama Tuhan itu Yahweh, perjanjian baru namanya tuh Yeshua, nanti di akhir zaman beda lagi namanya. Tidak, karena firman Tuhan yang kita yakini berkata bahwa Tuhan kita Bapa Yahweh berkata, akulah Yahweh, itulah nama dan sebutanku sampai selama-lamanya. Artinya apa? Namanya nggak berubah. Bahkan di kitab Injil pun dikatakan Tuhan Yesus berkata, aku telah memperkenalkan namamu kepada mereka, murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Jadi artinya apa rekan-rekan? Nama Bapa Surgawi kita nggak pernah berubah. Namanya tetap Yahweh. Kita boleh memanggil namanya, boleh berdoa kepadanya dalam hubungan kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Yahweh ya. Jadi kita
nggak boleh memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Sembarangan nggak boleh. Memanggil boleh ya. Memuliakan pasti boleh. Peninggikan apalagi pasti boleh. Menyembah, memuji Dia pasti boleh. Oleh karena itu jangan takut manggil nama Yahweh. Dan Dia, Bapa Yahweh berkata bahwa Dia tidak akan mematahkan buluh yang sudah pecah, teman-teman ya. Dan sumbu yang sudah pudar tidak akan Dia padamkan. Artinya apa? Kalau buat Anda itu udah seperti buluh yang udah pecah, nggak ada harapan. Atau sumbu yang udah angus ya, udah pudar, Dia nggak akan padamkan. Artinya apa? Yang nggak mungkin bagi Anda, nggak mungkin dipulihkan menurut Anda, tetap bagi Tuhan kita, bagi Bapa Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, masih mungkin. Anda masih punya harapan karena kita menyembah Tuhan yang sangat luar biasa dan Dia maha kuasa ya. Yang buat Anda udah nggak mungkin, buat Dia tidak ada yang mustahil. Jadi rekan-rekan, hari ini kalau Anda merasa udah nggak ada harapan lagi, Anda nggak perlu self-healing karena ada Dia, Bapa Surgawi, yang siap untuk meng-heal Anda, menyembuhkan Anda, memulihkan Anda, apapun juga masalahnya. Kalau hari ini emosi Anda perlu healing, kalau hari ini mungkin kesehatan Anda perlu healing, kalau hari ini mungkin keuangan Anda butuh healing, tenang aja, Dia adalah Bapa yang setia dan Dia berkata, Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Jadi rekan-rekan, kalau hari ini Anda merasa nggak ada lagi jalan keluar, bagi Bapa Surgawi kita, bagi Tuhan Yesus HaMasyiah Juru Selamat kita, masih ada harapan. Karena Anda menyembah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan Dia Tuhan yang peduli pada Anda, maka Dia nggak meninggalkan Anda, Dia tidak akan meninggalkan Anda sendirian. Jadi rekan-rekan, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Bapa Yahweh Besem Yesus HaMasyiah. Ada harapan buat saya dan buat Anda. Walaupun orang pikir nggak ada harapan buat Anda, walaupun orang nggak peduli sama kesehatan Anda, keuangan Anda, keberadaan Anda, tapi Bapa Surgawi kita tetap peduli, ya. Bahkan Dia mengutus putranya yang tunggal, Yesus HaMasyiah, untuk mati bagi kita, membeli kita dari kutuk dosa bahkan kutuk maut ke dalam terangnya yang ajaib, menjadi anak-anaknya. Barang siapa yang percaya kepada Sang Putra Yesus HaMasyiah, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, menjadi anak-anak Tuhan. Anda sekarang adalah anak-anak Bapa Yahweh karena Anda telah percaya kepada Tuhan Yesus HaMasyiah. Artinya Dia yang berjanji tidak akan mengabaikan Anda. Ada harapan buat Anda. Masih ada harapan buat Anda. Anda masih bisa dipulihkan. Karena Dia nggak pernah nyuruh Anda untuk self-healing. Karena Dia yang akan meng-heal Anda. Dia akan memulihkan Anda. Firman Tuhan berkata bahwa Dia akan membebat Anda. Dia akan memulihkan Anda. Hari ini kalau Anda dalam pergumulan, Anda butuh healing, maka datanglah kepada Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMasyiah. Ada healing buat Anda. Anda nggak perlu self-healing, karena ada Tuhan yang siap untuk menyembuhkan Anda. Percaya kepada Dia. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Bapa Yahweh, karena Dia peduli pada Anda, karena Dia memelihara Anda. Kalau hari ini Anda belum melihat pemeliharaannya, berdoalah. Anda akan melihat, Bapa Yahweh akan menjawab doa Anda. Anda akan melihat bahwa Dia yang berjanji, Dia akan menggenapinya. Dia memelihara Anda. Dia care for you. Dia peduli. Dia peduli. Walaupun orang lain gak peduli. Mungkin gak ada yang peduli pada Anda. Tapi firman Tuhan berkata bahwa He cares for you. Dia peduli dan Dia memelihara Anda. Jadi hari ini mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasyiah, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Elohim yang peduli. Oleh karena itu hari ini Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, pada waktu kami butuh, Tuhan, kami datang dengan penuh keberanian ke tahta kasih karunia dan mendapatkan pertolongan di saat kami membutuhkannya. Amin. Rekan-rekan semuanya, kalau Anda sudah berdoa bersama dengan saya tadi, maka berimanlah, percayalah bahwa pertolongan Tuhan sudah dekat, ya. Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan surga sudah dekat bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Dalam nama Yesus HaMasyiah, Anda akan melihat pertolongan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Anda akan ditolong oleh Tuhan. Segera pertolongan Tuhan akan datang menolong Anda. Dalam nama Yesus HaMasyiah, kita percaya, kita katakan haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.